Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Pada Rahmawati, pimpin doa dulu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama melafazkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, udah ada yang tahu belum kita akan bahas apa hari ini? Tidak, Bu. Baik. Hari ini kita akan membahas 3 materi ya. Yang pertama, arti pergerakan nasional. Kedua, penyebab munculnya pergerakan nasional. Dan yang ketiga, 4 organisasi pergerakan nasional. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, Ibu harap siswa dapat menjelaskan apa arti pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan munculnya pergerakan nasional. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan 4 organisasi pergerakan besar Budi Utomo. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan materi pertama, yaitu arti pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan, yakni pada kurun 1908 sampai 1945. Mengapa 1908 dijadikan sebagai tahun awal? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori bervisi nasional. Artinya, pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompok masing-masing. Oke, yang selanjutnya, istilah pergerakan identik dengan istilah movement dalam bahasa Inggris. Alasan mengapa disebut pergerakan nasional karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia. Artinya, pergerakan tersebut merupakan refleksi rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan ketika itu. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa merupakan cita-cita nasional dan usaha terorganisir. Ini adalah sebuah pergerakan nasional. Selanjutnya, yang kedua, penyebab munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional yang mewujud sebagai buah protes atas sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesaat, akan tetapi melewati serangkaian proses mulai dari bentuknya yang relatif sederhana atau tradisional dengan semangat kedaerahan hingga pergerakan dalam kategori modern dengan rasa sebangsa sebagai energi pergerakannya. Jadi tadi tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945, Ibu. Betul. Untuk tahun awalnya berapa tadi? Tahun 1998. Betul. Jadi tahunnya 1908 sampai 1945. Sudah ingat kita? Ayo, Bu. Selanjutnya yang kedua, penyebab munculnya pergerakan nasional ini disebut dalam 2 faktor. Yang pertama tuh ada faktor internal atau dari internal itu dari dalam, dan faktor eksternal dari luar
negeri. Oke, Ibu sebutkan ya salah satunya dari faktor internal. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Sedangkan faktor luarnya, adanya paham baru yakni liberalisme dan human rights akibat dari perang kemerdekaan Amerika pada tahun 1774 sampai 1783 dan revolusi Prancis pada tahun 1789 yang sudah mulai dikenal oleh para elit intelektual. Selanjutnya, materi yang terakhir. Yang ketiga, 4 organisasi pergerakan nasional besar Budi Utomo hingga Perhimpunan Indonesia. Banyak sekali organisasi pergerakan nasional yang telah berjuang sejak lama untuk kemerdekaan yang akhirnya diraih pada 17 Agustus 1945. Organisasi pergerakan nasional ini sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari perjuangan secara fisik, bidang pendidikan, dan sebagainya. Berikut beberapa organisasi yang berperan besar pada perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ada 4 organisasi ya, Ibu. Yang pertama, Budi Utomo. Yang kedua, Sarekat Islam. Yang ketiga, Indis Tripartit. Dan yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Apakah penjelasan dari Ibu dapat dipahami, anak-anak? Bisa, Ibu. Alhamdulillah. Siap Dani, terima tugas dari Ibu. Siap, Ibu. Oke, sekarang Ibu beri tugas ya. Yang banyak Ibu. Ya, 3 aja. Siapkan buku dan pulpennya. Baik, Ibu. Soal yang pertama, jelaskan apa arti pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia. Sudah? Sudah, Ibu. Yang kedua, jelaskan bagaimana munculnya pergerakan nasional. Sudah, Ibu. Yang ketiga, jelaskan 4 organisasi pergerakan yang dilakukan oleh Budi Utomo. Sudah, soalnya 3 saja ya. Baik, Ibu. Oh iya, tidak jadi tugas saja, Ibu mau jadikan PR aja ya. Baik. Sudah paham kan dengan perintah tugasnya? Sudah, Ibu. Di situ dari soal nomor 1, 2, dan 3 Ibu minta jelaskan ya. Baik, Ibu. Oke. Ibu rasa sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri belajar, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kepada ketua kelas pimpin doa pulang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih ya anak-anak Ibu semua sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir. Ya, Bu, sama-sama. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima kasih, jumpa. Bu. Iya.